Oke, selamat malam semua. Malam Malam, Pak. Pak. Oke, salam sejahtera. Ya, malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi-luhur. Malam Ya, Pak. ya, salam budi-luhur. Pak. Siap. Di layar kalian sudah tampil? Sudah Pak. Oke. Malam Pak. Siap. Malam. Nah, sesuai skenario atau skema jadwal presentasi diagendakan hari ini pertemuan ke-9. Kenapa nggak langsung pertemuan 9 ini presentasi? Biar kalian nggak terlalu kaget. Karena barulah ngumpul UTS, apalagi UTS-nya kemarin kan telat kan. Daripada buru-buru, ya udah saya bahas teknis UAS via Google Meet yang sekarang ini dan pengundian yang saya minta kalian nyoba. Nah, Wheel of Name itu ya konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini, jadi kita cukup nambah nama-nama orangnya, misalnya Dwiki Keren. Terus apa lagi? Robi, Alpiah, Alpen misalnya. Terus Fajar Maulana, Maulana lagi. Maulana, ya Maulana. Nah, misalnya ada pesertanya gini, dia tinggal spin. Sistemnya pengundiannya nanti, jadi dia akan berhenti otomatis. Nah, siapa yang kepilih itulah yang maju duluan, ya. Ini misalnya udah terpilih ya, di remove. Sisa berapa? Tadi 5, sisa 4. Di play lagi. Dia bisa berhenti. Nah, berhentinya di mana? Ya itulah yang urutan maju berikutnya. Dan seterusnya. Jadi, saya pun nggak tahu siapa yang akan maju duluan. Nah, harapan saya, kalian terima intinya. Karena apa? Jadwal kita malam ini otomatis sangat pendek. Untuk itu gimana? Kalau udah tahu pendek, seperti yang saya bilang, kalau kalian udah maju presentasi, nilai UAS tuh 60 sudah di tangan. Nah, ceritanya tinggal kalian bagaimana mengindahkannya atau mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya. Kok 60, Pak? Terus nambahinnya biar bisa 100 gimana? Bisa. Jadi nanti ada diskusi, tanya jawab. Nah, tanya jawab itulah yang akan nambah 60 itu merangkaknya. Jadi bisa berapa? Ya tergantung bobotnya. Kalian bertanya, bobotnya kalian menjawab. Yang pasti nanti jawaban salah, jawaban benar itu sifatnya bisa dinamis. Kalau kalian menjelaskannya masuk akal, bisa diterima, aman tuh, bisa dianggap benar. Oke, jadi tergantung analisa. Nah, sesuai skenario, sesuai skemanya, kita bahas teknis UAS dan undi. Undiannya gambarannya yang kayak tadi. Nah, mulai Rabu depan, saya atur jamnya sama dengan yang pagi 2 jam. Untuk percobaan yang awal 2 tim dulu minggu depan. Siapapun yang terpilih harap maju aja. Jangan menunda. Takutnya kenapa? Justru ditunda-tunda ujung-ujungnya malah nggak maju, nggak dapat nilai. Karena apa? Kalau di normalnya kita pertemuan 16 tuh adalah 4 Agustus. Dan sudah dengar-dengar 4 Agustus tuh malahan sudah mulai sidang skripsi. Takutnya malahan kita nggak sampai 16 pertemuan. Oke. Takutnya sekali lagi nggak sampai 16 pertemuan. Jadi kalau udah dapat jadwal, majulah. Ya, modal nekat dulu. Minimal 60 udah di tangan. Jangan takut salah dulu. Nah, jadi yang perdana nanti Rabu depan, mulai jam 7. 2 tim yang maju. 6 orang. Ya, kenapa di awal ini 2? Ini udah 3 nih. Di minggu sekali laginya. Ceritanya karena kita baru percobaan, biasanya baru bahasa tertib segala macam. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh gini. Memang agak lama yang awal. Tapi untuk berikutnya diharapkan kalian sudah ada gambaran, ya udah tahu lah mulainya. Jika waktu yang sudah saya tentukan ini nggak cukup, atau waktunya tidak kondusif, misalnya, Pak, rumah kami mati listrik, Pak, rumah kami ada petir, dan segala macam, waktunya kita akan atur kemudian, misalnya di hari Sabtu. Pak, saya kerja hari Sabtu, nggak masalah, malam Minggu. Nah, kita atur kayak gitu maksudnya. Setiap sesi pertemuan akan saya rekam dan upload ke channel saya.
Jadi kalian di sini pun nanti ada ngerekam video. Video apa? Video presentasi. Jadi teknisnya kalian bikin file PowerPoint, presentasi, kalian udah rekaman dulu. Kemudian yang pertemuannya ini ngapain, Pak? Contohnya yang Rabu depan, 23 Juni jam 7. Nah, kalian ngapain? Di situ siap-siap presentasi singkat aja pendek, tapi bukan video itu, ya. Nanti langsung ke sesi tanya jawab. Jadi ngumpulnya apa? 24 jam sebelum jadwal maju. Kalau majunya tanggal 23 Juni jam 7 malam, berarti 24 jam sebelumnya, sebelum jam 7 malam tanggal 22 Juni, itu sudah harus ngumpulin. Udah ada hasilnya. Oke, tujuannya apa? Agar kaminya, sebagai pengajar, saya nanti jadi moderatornya, dan teman-teman kalian punya gambaran kalian itu mau menyampaikan apa. Nah, mereka tinggal ngikutin. Oke. Kemudian apa? Tim kalian wajib kirimin ke thread Google Classroom yang telah saya tentukan. Apa yang ditentukan tadi? Yang begini nih. Jadi thread jawaban UAS-nya di sini. Kalian kan ada 49, berarti kan nggak semuanya ngumpul nih. Ya cukup perwakilannya aja. Perwakilan tim kalian. Nah, di sini nguploadnya. Thread jawaban UAS. Masing-masing 3 tadi sekali lagi ngupload di sini. Jadi cukup salah satu dari 3 orang. Oke, kita lanjut. Yang dikumpulin apa? Nanti dikasih file zip atau RAR gabungan, docx, asta, dan segala macamnya. Jadi di dalam satu folder ada file-file pendukungnya, termasuk file PowerPoint, dan URL video yang kalian rekam menggunakan PowerPoint dan tools yang lainnya. Intinya kalian presentasi. Nah, sampai ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Belum masuk ke soal, baru sampai ke teknis pengumpulan dan teknis presentasi. Silakan kalau ada mau yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya anggap nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada langsung aja ajukan, ya. Untuk durasi video ada nggak, Pak? Durasi video tidak ada. Akan tetapi nanti ada ketentuan. Ketentuan yang bagaimana? Misalnya saya nentuin di slide presentasi itu apa aja yang disampaikan. Jadi gambarannya pasti nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. Komponen-komponennya sudah saya tentukan. Maksudnya apa nanti habis itu disampaikan. Mengenai durasi nggak ada. Oke? Baik, Pak. Sip. Oke. Ada lagi? Renaldi mau nanya. Pak, kalau tidak. Iya, dimatiin aja camnya nggak masalah. Yang lain ada yang mau nanya? Tentang teknisnya, intinya jatahnya kurang lebih dalam 2 jam harus selesai 2. Dalam 2 jam harus selesai 3 nanti. Kenapa yang awal nih lebih lama? Ya ceritanya mereka baru percobaan. Udah stabil, baru berikutnya 3-3-3. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita bahas ke soalnya. Nggak ada ya? Saya lanjut. Kalau ada, langsung bersuara aja. Jadi jangan terlalu lama bertanyanya. Nah, soalnya seperti ini. Kalian diminta menentukan studi kasus sebagai topik kalian. Nanti dari studi kasus itu jadiin judul. Saya bebaskan. Ya, apapun itu saya bebaskan. Tapi saya sarankan jangan ngambil topik pemesanan suku cadang yang seperti saya contohin. Masa kalian diajarnya itulah, kalian ngumpulin jawaban yang saya ajarkan lagi. Kan jadi lucu kan? Nah, jadi harap jangan ngambil topik pemesanan suku cadang yang kayak saya contohin. Oke. Boleh gak ngambil persediaan barang? Boleh. Contohnya kalau mau ngambil topik persediaan barang, judulnya aplikasi persediaan barang pada PT Duta Putra Lexindo. Ada berapa misalnya dia yang boleh gelas, ada boleh botol, dan boleh galonnya. Yang kayak gitu persediaan barang berarti. Nah, kalau contoh topik pembelian barang dagangan, judulnya aplikasi pembelian bahan baku produksi pada mie ayam Begelang yang di Jalan Lembawa itu, ya.
Dia untuk bahan baku produksinya butuh mie atau terigu misalnya. Terus butuh ayam, butuh kecap, butuh saus dan segala macamnya. Nah, itu tuh bagaimana dia cara belinya. Itu yang kalian bahas. Intinya di nomor satu ini untuk topik judul bebas. Ada yang mau ditanyain? Pak, bertanya Pak. Silakan. Oke, izin Pak. Itu kan lebih spesifik ini mau tanya apa judul yang kami ajukan itu spesifik aja apa umum Pak? Contohnya misalkan kayak gini, contoh kayak aplikasi persediaan barang itu berarti kan hanya persediaan barangnya saja. Tambahin ataupun kasusnya di mana? Karena Iya, KP, iya karena KP pun nanti ada kasusnya di mana. Bisa beda loh. Contoh, persediaan barang di Bolesa tadi bisa beda dengan persediaan barang di Indofood. Kalau Bolesa kan kita pastinya bahas air kan. Kalau di Indofood udah pasti ada Supermie, bukan Supermie, Indomie, terigu dan segala macam yang embel-embelnya Indofood tadi. Bisa beda, analisanya pun bisa beda. Kebutuhan rancangannya pun bisa beda. Nah, kurang lebih gitu. Jadi, tentukan saja tempatnya di mana. Kalau kalian punya counter, boleh. Kalau punya tetangga kalian punya apa, boleh juga. Atau teman kalian punya usaha apa, boleh juga. Bebas. Tapi mesti ada, bukan umum ya jadinya ya. Tentuin tempatnya di mana. Kalau contoh saya kemarin kan suku cadang pada toko Kembar Jaya Motor itu kan. Ada gambaran yang nanya tadi? Ada Pak. Oke. Kalau saya ini Pak mau tanya lagi Pak, itu kan ya apa? Kalau ke layanan jasa bagaimana Pak? Misalkan Contoh, apakah pengaduan lampu jalan umum masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk di Pangkal Pinang, misalkan kayak gitu misalnya Pak. Itu bagaimana Boleh, Pak? boleh. Ya, aplikasi, layanan, pengaduan, pelanggaran ya tadi yang kamu bilang tuh ya. Hanya pelanggaran. Jalan umum Pak. Gimana? Aplikasi pelayanan penerangan jalan umum. Oh, untuk Kota Pangkal Pinang. penerangan. Minta dipasang lampu intinya ya. Misalnya seperti itu Pak, ya. Misalkan daerah Bapak, misalnya gitu kan. Iya, yang belum tercover lampu jalanan, maka diminta pasang. Bener nggak? Nah, itu cuma gini. agak lupa. Ya, bayangan saya gini, kalau cuma kasusnya lampu, maka akan sangat pembahasan tuh dalam artian nih terlalu kecil lingkupnya. Kalau cuma lampu. Tapi kalau kamu bisa memperluas seluruh bubble, bisa jadi itu diambil. Jadi lampu kayak gimana? Contoh, ada jaraknya, jarak di antara sekian jarak mesti berapa lampu, area itu mesti tercover berapa, terus kebutuhan kabelnya berapa misalnya, tiangnya, dan seterusnya. Jadi bukan sekedar hanya dia minta masang lampu selesai maksudnya. Ada gambaran nggak? Ada. Berarti Oke. lebih ke kalau untuk ke jasa ada saran nggak Pak kira-kira Pak? Mungkin teman-teman sebagian ada mungkin yang ke jasa tidak hanya sebatas ini seperti kayak pelayanan Bebas. gitu. Kayak yang saya contohin ini, yang kalau kalian ada download tuh ya, ini kan sebenarnya jasa juga nih, aplikasi pelayanan dia, keluhan layanan IT pada ISB Atma Luhur berbasis Android. Jadi kalau di sini sih dia skopnya yang ngeluh tuh adalah dosen maupun karyawan atau pejabatnya yang di ISB Atma Luhur, bukan mahasiswa. Dia masih skopnya hanya orang dalam. Orang dalam ngeluh, Pak, misalnya internetnya lama, tolong diperiksa, atau internetnya nggak connect, atau sistemnya lemot karena apa nih misalnya. Nah, nanti bagian kami kan di BSI yang melayani mereka ini. Jadi keluhannya disampaikan oleh Civitas. Civitas tuh bisa dosen, bisa karyawan, bisa pejabat, bisa juga sebenarnya mahasiswa. Hanya dia ini nggak bahas mahasiswa, itu di batasan dia. Nah, terus apalagi di kami sebagai adminnya yaitu BSI. Oh, kalau terkait layanan IT ya bukan hanya yang kayak tadi, bukan hanya masang lampu kan yang saya bilang. Ada apa? Ada jaringan, ada sistem, ada data di situ. Itu layanan IT-nya. Sistem tuh kayak kalian pakai web mahasiswa, dosen pakai web dosen, mahasiswa baru mau daftar pakai web PMB misalnya. Nah, mereka berarti bahas sistem informasi dalam hal itu, layanan IT salah satunya. Terus kalau yang kalian, Pak, WiFi nggak connect nih, kami mau praktek nggak bisa-bisa misalnya, berarti itu layanan IT yang khususnya
masuk ke jaringan. Terus ada juga layanan IT yang masuknya ke data. Misalnya para prodi, kaprodi minta data siapa yang akan diwisuda atau yang layak KP untuk semester gasal ini. Sekarang kan kalian genap nih. Semester 7 kalian udah mulai KP kan. Nah, biasanya mereka minta data kayak gitu ke KP. Itu termasuk layanan kami juga. Nah, kalau kamu bisa ngembangin model seperti itu masih bisa. Tergantung tempatnya lah. Lebih enak malahan di tempat kalian kerja ambilnya. Oke? Oke, Pak, paham. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Jangan malu-malu ya, gratis. Intinya nomor 1, kalian bebas nentuin apa saja. Kalau saya saran, ambil di tempat kalian. Kalau masih ragu dengan judul, terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau terlalu kecil kan, nanti tahu-tahu udah selesai. Kalau terlalu besar, tahu-tahu udah selesai. Tidak selesai ini dalam artian, waduh nyesel gue ngambil judul nih. Udah terlalu gede. Nah, gimana caranya? Nanti boleh bahas ke saya. Japri kalau yang itu. Oke. Nomor 1 jelas? Insya Allah jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. siap, terima kasih. Intinya nomor 1 hanya bahas judul. Kuncinya itu. Nomor 1 hanya bahas judul. Jika belum jelas, boleh ditanya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kalian diminta bikin PowerPoint. PowerPoint yang kayak gini nih. Malahan tadi itu sudah saya kirim di grup kerangkanya. Sama kayak gini lah. Yang pertama apa? Judul. Nih, saya liatin. PowerPoint mencakup slide judul. Judulnya apa? Berarti di slide pertama kali kalian udah menyampaikan judul. Misalnya di sini saya contohin aplikasi keluhan layanan IT. Intinya orang ngeluh terhadap layanan IT. Biasanya layanan IT itu disampaikan melalui grup WA. Tapi yang jadi masalah, si rektor kita, Pak Husni, butuh data itu dicek. Ada kontrolnya. Yang nyampain berapa di dalam sebulan, ada nggak 30 kali keluhan. Kalau lebih, maksudnya berarti ada masalah tuh, ada kekurangan pada sistem IT-nya. Nah, sehingga apa? Itu jadi tolak ukur kinerja bagian kami, BSI. Latar belakangnya seperti itu, atau analisa masalahnya. Jadi, kalau kita mau ngerekap, berarti mau nggak mau baca lagi grup WA itu. Beda jika sudah dibikin suatu sistem. Nah, keluhan itu tinggal disampaikan melalui aplikasi, si adminnya proses, nanti ke-record sendiri, karena udah kesimpan di database MySQL-nya misalnya. Nanti ketahuan, kalau dosen seringnya ngeluh terhadap layanan IT, contohnya jaringan, 5 kali di bulan Juni. Di bulan Mei ada 2 kali jaringan, dan seterusnya. Nah, nanti rekap kayak gitu, tanpa kita butuh manual, bisa langsung kejawab. Intinya itu. Oke, inilah yang dibilang judul. Terus sampaikan siapa saja yang terlibat di tim kalian. Kayak gini. Judul sudah. Perkenalan anggota tim. Disebutin aja nanti siapa anggotanya. Nah, saya contohin. Di sini hanya NIM nama ya. Saya contohin seperti ini. Theodora Siregar, NIM. Pas foto kalian. Pas foto itu yang setengah badan. Jangan yang tampak jauh atau pakai masker atau pakai kacamata kayak gitu. Jangan disensor-sensor. Intinya saya mau tahu siapa kalian. Ya. Isi fotonya setengah badan, nama lengkapnya, jangan nama alias, jangan nama, intinya nama beneran yang dipakai. Jangan nama bekennya. Isi NIM. Kayak gini bentuknya kurang lebih. Mau lebih rapi silakan. Pak, saya hias-hias slide saya. Nanti ngaruh nggak ke nilai? Sebenarnya nggak ngaruh ya. Kalau kalian mau hitam putih pun seperti ini nggak masalah. Yang penting kontennya itu jelas. Jadi nggak perlu dihias, nggak perlu animasi, nggak masalah. Itu justru kalian pakai slide transisi, pakai animasi makin berat. Tapi kalau kalian dalam tanda petik kawah, ya silakan. Nah, jadi kalau ada di suatu slide udah sampai foto ini, contoh Theodora Siregar, berarti dia ini yang mulai bertanggung jawab sampai ketemu foto yang lainnya. Maksudnya gimana? Satu foto, kan kita bertiga satu tim. Kalau ketemu foto orang lain, nah ini yang saya contohin yang nggak boleh. Kalau ketemu foto orang lain seperti ini, berarti si Dora itu sampai sebelum slide dia ini. Nah, sampai ini tanggung jawab si Dora.
Jadi dari ini mulai ini sampai ini ya tanggung jawab si Dora yang menyampaikan ya presentasi yang rekaman video. Oke, berarti nanti saat rekamannya ada wajah Dora nih di sini nih, dia bergerak, dia menyampaikan presentasi. Intinya kayak kami lagi bikin video itulah, ada presentasi di bawah ini. Nah, si Dora menjelaskan intinya kurang lebihnya apa. Ngerjainnya bareng boleh nggak? Boleh. Tapi bagiannya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau ada pertanyaan tentang sistem berjalan, ya si Dora yang jawab. Kalau ada pertanyaan tentang sistem usulan, ya si Obren yang jawab, misalnya seperti itu. Nah, masing-masing foto itu nandain, oh mulainya dia ini, bagian dia ini yang akan dikerjain sama dia. Oh, Obren bagian yang dikerjain atau tanggung jawabnya sampai ini. Oh, satu lagi, Michelangelo bagian-bagiannya sampai ke bawah ini. Nah, harus nggak persis bagiannya kayak gini? Nggak harus. Ini saya cuma nyontohin. Oke, hanya kerangka. Kalau Michelangelo, mulai dari use case sampai ini berhenti. Atau dia hampir terakhir-terakhir. Sampai sekuen rancangan. Nah, sekuen rancangan misalnya dia bikinnya karena agak banyak kan ribet. Nah, boleh seperti itu. Intinya, suka-suka kalian bagiin. Saya nggak nentuin harus jatahnya kayak gimana masing-masing anggota. Tergantung kalian, adil itu bagaimana. Oke. Jangan ngitung dari jumlah slide-nya, mentang-mentang yang Dora ada 5, yang ini ada 3, lebih banyak kurang lebih yang Angelo. Belum tentu. Bisa jadi karena kerjaannya sekuen. Nah, bisa jadi dia lebih banyak. Karena kerjaannya lebih untuk bikin-bikin diagram itu. Jadi, sekali lagi, pandai-pandai kalian baginya. Nah, susunannya sih sudah saya bikin di kerangka, ya. Perkenalan, intinya kalau ketemu foto, itulah yang anggotanya dan akan yang menyampaikannya. Perangkat lunak yang digunakan untuk kalian bikin UML, rancangan layar, rancangan base data, dan sebagainya. Intinya kalian pakai apa saja sih software-nya. Nah, disampaikan di sini. Intinya menggunakan apa saja. Pak, saya selain pensil, saya menggunakan mockup, misalnya seperti itu. Boleh nggak? Mau apa melaginnya kalian sebut, Axure misalnya, boleh. Nggak masalah. Keterangannya saya tulis merah-merah ini. Sampaikan, tidak perlu menyampaikan software untuk ngerekam video, nggak perlu sampaikan buat PPT ini, nggak perlu buat untuk buat TXT untuk apa ya. Kita sama-sama tahu ini PowerPoint, ini Word, ini Notepad, nggak perlu disampaikan ya kayak gitu. Intinya yang untuk mata kuliahnya ini menggunakan apa. Kalau ada pertanyaan langsung ya, jangan nunggu saya berhenti, lupa nanti. Nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Kemudian analisa masalah. Intinya yang ini, yang saya blok ini ya, sudah ada saya tulis di kerangkanya ini. Dari anak activity, analisa solusi, seterusnya. Nah, sampai use case diagram, sudah ada semua kata-katanya. Ini udah saya salin nih. Nah, catatannya seperti ini. Tiap akan mulai pembahasan, ditandai slide personil. Kayak yang saya contohin tadi. Kalau pembahasan yang kasus pertama, si Dora. Ada foto Dora. Berarti habis slide ini, slide selanjutnya, milik Dora. Oh, ketemu yang baru. Berarti udah bagian personil baru ini. Dan seterusnya sampai kayak gitu. Nah, kemudian jika di dalam use case diagram ada hal yang mirip, nah yang mirip itu yang bagaimana? Ini serunya yang ditanya teman kalian tadi adalah durasi. Maka jawabannya adalah kalian cukup mempresentasikan atau menyampaikan salah satu saja, nggak usah semuanya. Misal, di sini ada use case manajemen data barang, itu mirip kegiatannya dengan manajemen data pelanggan. Karena mirip, ya, untuk deskripsi use case, rancangan layar maupun sekuennya hanya pilih salah satu. Misalnya untuk data barang, ya data barang yang disampaikan untuk use case. Deskripsi use case, manajemen data barang. Rancangan layar, manajemen data barang. Sekuen diagram, manajemen data barang. Nah, itu saling terkait. Pilih salah satu. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh skripsi mahasiswa. Ya, kita lihat use case diagram. Nah, di sistem usulannya, dia ada 2 aktor. Kalian bikin nggak use case diagramnya di PowerPoint tadi? Tentunya bikin.
Contoh, kalau yang penerangan, yang minta lampu, berarti ada warga nih, aktornya. Satunya apa? Ya tempat risetnya, bagian penerangan itu siapa? Bagiannya, PU atau apa? Ya berarti PU-nya sebagai admin. Intinya tergantung kasusnya. Atau PLN, misalnya admin PLN. Di sini kenapa sivitas? Sivitas itu bisa dosen, bisa karyawan, bisa pejabatnya. Nah, dibilang sivitas. Bisa juga mahasiswa sebenarnya. Nah, jadi karena sama kegiatannya ya disebut sivitas. Use case diagram. Kalau kalian lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya nggak deskripsi use case-nya di presentasi? Jawabannya belum tentu. Pilih hanya intinya. Nah, kalau di sini sebenarnya karena judulnya adalah layanan keluhan terhadap layanan IT, berarti kita bagian intinya adalah use case diagram untuk deskripsinya mengisi keluhan. Yang dibahas adalah mengisi keluhan. Terus yang ini, wih banyak bener, kebetulan banyak, ya enggak? Yang saya bilang mirip tuh gimana? Nah, kita lihat nih salah satunya, manajemen data bagian, manajemen data mahasiswa, manajemen data dosen, manajemen data karyawan. Ini ya, kita lihat antara mahasiswa, dosen, karyawan. Berarti di bawah ini ada deskripsi use case. Nah, ini deskripsi use case. Untuk presentasi, berarti nanti ada yang namanya, kalian nyampain contoh nih ya, pilih manajemen data mahasiswa. Kita lihat kata-katanya. Pertama, membuka halaman manajemen data mahasiswa. Kita lihat yang lain. Manajemen data dosen. Membuka halaman manajemen data dosen. Untuk karyawan, jangan-jangan kata-katanya sama. Membuka halaman data manajemen karyawan. Sama persis. 2, 3. Menampilkan halaman manajemen data karyawan. Menampilkan halaman manajemen data dosen. Menampilkan halaman manajemen data mahasiswa. Sama, nomor 3 kayak gitu juga, sampai ke 20. Membaca data mahasiswa dari tabel dalam bentuk tabel. Membaca data dosen, sama juga. Membaca data karyawan, berarti sama. Nah, ini nih yang saya bilang sama. Berarti untuk yang kalian kerjain, di presentasinya hanya bagian inti, ini perlu nggak? Nggak. Nanti di Word-nya. Di Word-nya cukup salah satu. Kan ada 3 nih saya sebut. Nah, malahan ini juga sampai 20. Bisa kalian sederhanakan pilih hanya salah satunya. Itu di Word, tapi yang di PowerPoint-nya apa? Nah, kalau yang saya bilang tadi, sesuai judul, harusnya sivitas itu bagian yang isi keluhan. Jadi, kalau deskripsi use case-nya yang disampaikan pada PowerPoint yang mana? Mengisi keluhan. Ini udah terlalu jauh deh. Nah, yang ini. Yang ini kalian ambil, taruh di PowerPoint-nya. Tapi bukan bener-bener ini ya yang sekarang ya. Maksudnya sesuai kasusnya. Berarti kalau yang minta lampu tadi gimana? Berarti pengajuan lampu jalan. Nama use case yang mengajukan lampu jalan. Kalau yang teman kalian, kasus teman kalian. Nah, itu yang diambil. 1 berarti disampaikan. Karena nggak mungkin banyak nanti untuk presentasinya. Yang detailnya kami lihat di Word-nya. Nah, kemudian di sisi satunya, kalau ini kan mengisi keluhan oleh sivitas. Terus, karena udah dikeluhkan, berarti ada penanggapannya. Nah, menanggapi sekarang. Menanggapi. Nah, ini juga yang disampaikan di presentasinya. Jadi bagian inti, kalau tadi di sisi warga mengajukan lampu, di sisi adminnya ngapain? Ya, memproses pengajuan lampu. Baik itu disetujui, baik itu tidak disetujui. Maksudnya seperti itu. Jadi, 2 macam deskripsi intinya yang dipakai. Walaupun use case diagram utuhnya disampaikan di PowerPoint. Yang utuh ini dipakai. Tapi yang disampaikan presentasinya hanya yang mewakili bagian intinya. Kalau pemesanan berarti ya saat pemesanannya. Untuk manajemen data suku cadangnya nggak usah. Manajemen data barangnya nggak usah. Tapi di Word nanti dipilih. Kalau yang mirip-mirip, yang seperti saya contohin, berarti hanya ambil salah satu. Jadi kalian pun kerjaannya nggak capek. Karena sebenarnya barangnya sama. Oke. Intinya kalau satu itu kalian sudah berhasil, berarti ya tahulah bikin yang lainnya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Kita coba lihat ya. Judul tahu lah ya. Tim tahu.
foto tahu lah ya. Jangan digabur-gaburin gini ya. Ini kebetulan saya screenshot. Nih, kebetulan saya screenshot ngambil dari beginian nih. Kita lihat nih. Saya screenshotnya bagaimana. Saya contoh si foto Fajar. Saya ambil kayak gini. Nah, saya tinggal paste seperti ini. Saya gedein. Ya, dia jadi buram. Padahal kan Fajar aslinya ganteng. Kumisnya tebal misalnya. Jadi, ya kalian gunakan foto yang benar. Oke, yang setengah badan tuh ya gambarannya kayak gini lah. Mau posenya miring kayak pegawai bank juga boleh, nggak masalah. Ini kan terlalu kaku nih. Nah, misalnya mau pose agak miring sampai gaya centil pun boleh, monggo. Harusnya ini juga tahu. Nah, jadi pura-puranya presentasinya pertama berarti karena si Fajar, saya gantilah namanya di Fajar Maulana. Nah, ini contoh presentasinya. Selamat malam, karena kalian presentasi malamnya. Sampaikan judul kalian langsung. Tulisan ini harap dihapus. Jadi langsung judul kalian itu apa? Selamat malam, perkenalkan nama saya Fajar Maulana. Saya akan menyampaikan tentang hasil kerja tim kami yang berjudul Aplikasi Keluhan Layanan IT pada ISBAT Maluhur berbasis Android. Tim kami, saya sendiri Fajar Maulana, kemudian ada yang namanya Dwiki, dan ada namanya Kuku, misalnya seperti itu. Nah, masuklah dia ke slide perkenalannya. Nah, perkenalkan, ini adalah foto saya, Fajar Maulana, NIM saya segini. Udah, lanjut ke slide berikutnya. Adapun perangkat lunak yang kami gunakan untuk menghasilkan kegiatan tim ini adalah Asta, Microsoft Visio, Pensil, dan seterusnya. Jadi kalau ada kata DST dan seterusnya, intinya kalian yang tahu menggunakan apa. Jadi kalau kami mau nurut, kami juga tahu bikinnya juga bagaimana. Oke, intinya PowerPoint segala macam tuh nggak usah disampaikan. PowerPoint, Word, nggak usah. Notepad++ misalnya kebetulan kalian menggunakan. Tapi untuk apa kan nggak ada hubungannya, kecuali kita coding yang nggak usah disampaikan. Nah, kelanjutannya. Kenapa saya mengambil judul Aplikasi Keluhan Layanan IT pada ISBAT Maluhur berbasis Android? Ceritanya, sekarang ini Civitas Akademika menyampaikan keluhan melalui grup WA, grup WhatsApp, sehingga grup itu kalau mau didata ada berapa keluhan sih terhadap jaringan, ada berapa keluhan sih terhadap data, ada berapa keluhan terhadap sistem informasi, kami akan kesulitan merekapnya. Nah, karena kesulitan merekap itulah karena kami rasa perlu adanya sistem untuk menangani keluhan layanan IT tadi. Nah, itu yang disebut alasan mengambil judul. Intinya masalahnya apa? Sulit untuk ngerekap. Kalau mereka sih gampang nyampain lewat WA. Tinggal dibaca kan. Akan tetapi kita saat butuh bikin laporannya, ada berapa laporan kerusakan jaringan. Ada berapa laporan terhadap sistem informasi. Ada bug misalnya. Itu akan kita makan waktu karena ngerekap lagi. Oke. Itu kalian sebutkan di analisa masalahnya. Terlanjut. Analisa proses bisnis. Proses bisnis pada layanan IT adalah mulai dari mana? Kalian sebutin yang sesuai judul. Jadi, si pengguna dalam hal ini Civitas akan membuka grup layanan IT. Kemudian menyampaikan keluhannya berupa narasi, intinya teks keterangannya, dan didukung oleh gambar atau video untuk membuktikan ucapannya tadi. Permisi, kena petir, katanya gosong alatnya, dia ngirim alatnya kayak gitu. Proses bisnis. Kemudian setelah laporan itu, laporannya akan diterima oleh bagian IT, bagian BSI yang kami ini, kemudian memproses masalah tersebut, kemudian akan menggambarkan kembali di grup layanan IT itu bahwa masalah sudah ditangani. Nah, selesai ceritanya, proses bisnisnya. Kemudian digambarin pakai activity diagram. Nah, kalian ceritanya mengalir. Ceritain. Berikut gambaran activity diagramnya. Civitas akan menyampaikan keluhan terhadap layanan IT di grup layanan IT. Kemudian orang BSI bagian IT-nya akan menerima keluhan tersebut dan memprosesnya. Setelah keluhan itu diproses, kemudian akan dicatat ke dokumen Word. Tentunya hal ini tidak efektif. Setiap ada keluhan dicatat, setiap ada keluhan dicatat. Harusnya sistem bisa nyatat otomatis keluhan-keluhan tersebut. Dan di penghujung acara ya tinggal ada rekapannya. Kemudian apa?
keluhan tersebut kalau udah selesai, ya dikasih tahu kembali ke grup layanan IT, baru si Civitas itu menerima pemberitahuan. Nah, ini sesuai yang kasus kalian. Kemudian saya persilakan teman saya yang bernama Obren. Nah, Obrennya yang melanjutkan di sini. Berarti kegiatan si Fajar selesai sampai ini. Tapi sekali lagi saya nggak patok kalian benar-benar Fajarnya selesai sampai ini ya. Nggak harus. Misalnya si Obren baru mulai bahas sampai ini. Boleh nggak Obren bahas ini? Boleh. Berarti nilainya kaitannya sama ini. Nanti akan saya tentukan. Oh, kira-kira orang ini gawenya banyak apa dikit kayak gitu. Intinya yang saya nilai, oke, presentasi kalian, tanya jawab kalian. Intinya kan udah dapat poin 60 tuh. Jadi saat kalian bikin presentasi, saya tutup mata 60. Tapi saat saya lihat kalian yang begini-begini nih, tanya jawab, oh memahami nih, aman, berarti bisa lebih dari 60. Nah, dia akan melanjutkan nyampain yang susulannya. Solusinya harusnya ada aplikasi yang sistem memiliki database terdistribusi. Si penggunanya cukup daftar akunnya, nanti bisa disetujui oleh admin. Nah, kalau sudah disetujui berarti tinggal ngisi keluhannya, tinggal menentukan mau ngeluh layanan IT yang data, jaringan, atau sistem. Tinggal menyampaikan keluhannya. Si orangnya, si admin akan memproses keluhan tersebut dan menyampaikan ke orang IT yang kompeten dan memprosesnya, kemudian udah diproses, udah selesai, ada laporannya, selesai. Nah, ke orang yang menggunakan sistem tadi yang lapor, nah berarti mendapat informasi udah selesai ditangani, udah selesai. Kemudian apa? Proses bisnis yang diusulkan ya langkah-langkahnya apa? Mirip dengan yang berjalan. Kemudian kalau diusulkan, nah bentuknya seperti ini. Civitas tuh nyampein keluhan menggunakan aplikasinya. Secara di dalam aplikasi itu adalah disebut sistemnya menampilkan notifikasi keluhan baru. BSI akan menerima notifikasi itu dan memproses keluhannya. Kemudian apa? Udah selesai, dia nggak ada nyatat-nyatat di Word lagi. Kalau kalian lihat, bedanya apa? Sebelumnya ada dicatat di Word, kali ini nggak ada. Kenapa ya? Tersimpan otomatis di sistem datanya. Menanggapi keluhan, nampilin notifikasi udah selesai, menerima pemberitahuan. Habis ceritanya. Mirip, serupa, tapi ada kegiatan yang dipangkas. Itulah ceritanya kenapa kita ada ngusul. Ngusul tuh untuk mempersingkat birokrasinya biasanya. Nah, karena habis, si Fajar kan presentasi sampai sini tadi. Karena habis, sekali lagi batasnya nggak saya tentuin. Kalianlah yang menentukan. Nah, si Fajar mempersilahkan temannya yaitu Obren. Berarti Obren yang kali ini menyampaikan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Obren. Saya akan menyampaikan presentasi saya. Nah, kalian kebetulan jarak rumahnya jauh-jauh, harus ketemu nggak? Nggak harus. Kalau kalian rekam pun terpisah-pisah, videonya silakan digabungin. Oke, silakan digabungin. Udah jadi gabungnya, baru yang dikumpulin ke YouTube. URL di YouTube-nya kasih ke saya lewat TXT itu. Nah, jadi pengerjaannya boleh, perekaman videonya boleh dibagi, nanti digabungin. Nah, Obren presentasi, use case diagram digambarkan lengkap. Yang saya bilang tadi di awal tadi, yang ini nih, yang kita buka, yang begini. Nah, yang lengkapnya berarti dia tampilkan. Perlu semuanya nggak di deskripsi use case? Di PowerPoint ini nggak usah, hanya bagian inti yang saya bilang. Karena kaitannya dengan layanan IT, keluhan layanan IT, berarti bagian ngisi keluhan ini yang diambil. Oke, kita lihat. Nah, mengisi keluhan. Apa isinya? Ya kurang lebih yang seperti ini. Sampaikan hanya deskripsi yang sesuai judul. Kalau judulnya aplikasi keluhan layanan IT, judulnya fokusnya penyampaian keluhan. Nah, sisi Civitas. Login, registrasi, lihat tanggapan, logout di mana? Di Word. Di sini nggak perlu disampaikan. Di Word-nya saja. Word itu versi lengkapnya. PowerPoint hanya versi perwakilannya. Nah, orang berikutnya, dia memperkenalkan, silakan ini Michelangelo misalnya. Dia sampaikan, Michelangelonya presentasi, sama kayak tadi, dia menjelaskan, ini rancangan layarnya misalnya. Rancangan layarnya yang dari isi keluhan. Jadi, orang ini kan Civitas ngisi keluhan. Kebetulan kalian milihnya adalah studi kasus sesuai judul tadi, mengisi keluhan. Berarti deskripsi yang ngisi keluhan, rancangannya adalah ngisi keluhan. Dan nah, nanti ada lagi sequence diagramnya ngisi keluhan nih. Bisa dipindah kayak gini. Jadi ini nih
sama yang dipilih. Mengisi keluhan, deskripsinya adalah mengisi keluhan. Rancangan layarnya mengisi keluhan. Sekuennya mengisi keluhan. Terakhir kelas diagram. Kalau kelas diagram mesti utuh, nggak boleh dipisah-pisah. Nah, terus setelah itu dia nyampain apa lagi? Sekuen diagram BSI misalnya. Nah, Michelangelo bagiannya mulai dari sini misalnya, tinggal si O'Brien tadi jelasin. Nah, sekian bagian saya, selanjutnya akan disampaikan teman saya. Intinya sekali lagi, foto itulah tanda selesai. Oke. Si Michelangelo menyampaikan. Nah, ini use case diagram BSI sebagai admin. Jadi ada dua macam use case diagram. Satu pengguna utama, satu pengguna pendukungnya. Harusnya sistem kita sama kayak gitu. Yang si teman kalian yang penerangan tadi pasti juga ada bagian warganya, yaitu pengguna utama. Satunya adalah pengguna adminnya, misalnya orang PLN untuk lampu atau untuk apa, dinas PU-nya dan seterusnya. Ininya bisa-bisa dia lah. Kebetulan kalau kami ini di BSI utuh, lengkap. Nah, kemudian karena sesuai judul tadi itu kan keluhan, berarti keluhan tuh ada tanggapan. Berarti yang saya akan bikin di sini di presentasinya yang saya minta hanya use case, deskripsi use case menanggapi keluhan. Ceritanya apa? Sesuai judulnya tadi. Rancangan layarnya pun sesuai yang dia ini, bagian adminnya ini ngapain? Kan menanggapi keluhan. Berarti di sini menanggapi keluhan, use case diagramnya, deskripsi use case. Rancangan layarnya adalah menanggapi keluhan, sekuen diagramnya juga menanggapi keluhan. Sampai ini selesai. Nah, presentasinya sekali lagi direkam ke dalam bentuk video. Bukan screenshot doang, nangkep layar videonya. Muka kalian di situ lah, jangan pakai handphone ya. Gunakan laptop. Nah, wajib tampak wajah yang sedang presentasi. Misalnya kalian bisa menggunakan BB Flashback, Camtasia, Bandicam, dan sejenisnya. Hasil rekaman kalian ekspor, upload ke YouTube. Linknya itu URL kalian hasil ngupload, dikirim ke TXT yang saya itu. Jadi kita masing-masing nonton nanti. Yang belum presentasi nonton yang kalian. Oh, saya tahu nih, mesti nanya ini ke teman saya nih. Nah, yang nanya dapat nilai, yang jawab dapat nilai. Seberapa besar nilainya? Ya, jawabannya tergantung bobot dari pertanyaan maupun bobot dari jawaban. Kira-kira untuk bagian presentasi ini ada pertanyaan? Anak-anak? Untuk presentasinya ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman, belum ada ya berarti ya? Kalau ada, bertanyalah, jangan malu-malu. Fajar? Sejauh ini belum nanya, Pak. Baik, terima kasih Fajar. Berarti untuk presentasi saya akhiri. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Yang pertama, sekali lagi judul, bebas. Kedua adalah PowerPoint. Kerangkanya nanti saya kirim lagi lah yang ini. Udah foto Fajar kan sekarang. Fajar Maulana. Tadi kan Theodora. Nah, ini udah Fajar nih. Jadi, nanti saya kirim lagi di grupnya. Silakan kalian download. Berarti kalau satu selesai judul, kalau dua selesai PowerPoint, versi ketiganya adalah versi Word-nya atau docx-nya. Kalian diminta bikin doc. Kerangkanya ada nggak? Ada juga, sudah saya tentuin. Judulnya apa kalian? Logo ISB taruh di sini. Kelompok kalian TI 6J. Langsung aja TI 6J. Foto setengah badan masing-masing kalian. Ini nama lengkap, ini nama lengkap, ini nama lengkap. Fajar, Dwiki, sama satu lagi misalnya Kuku, bertiga. Oke, ini nama lengkap, tulis kayak gitu. Foto kalian masing-masing, nggak perlu diedit-edit intinya, taruh aja. Mau item lah, taruh, nggak masalah. Tapi jangan sengaja diitemin ya, nanti saya nggak keciri itu siapa. Nah, nanti judul tim kami, tinggal kalian isi judul, analisa masalahnya. Ini mirip-mirip dengan PowerPoint karena memang sama barangnya, tapi Word ini adalah bentuk dokumentasi yang lebih lengkap. Proses bisnis sama, intinya selesai satu ya ini juga selesai. Activity diagram sistem berjalan, solusinya gimana? Ya yang PowerPoint tadi ditaruh lagi di sini.
Activity diagram usulan, use case, deskripsinya bedanya. Kalau yang tadi di PowerPoint saya hanya minta satu deskripsi use case untuk masing-masing pengguna. Kalau di sini dia bisa mulai dari login sampai laporan. Login, logout, dan segala macam tuh tetap lengkap seperti ini. Tapi yang bagian pentingnya, nah, jika dia sejenis tuh yang bagaimana? Yang sama atau mirip tadi tuh loh, yang ini nih. Ini ada 20 langkah misalnya, 20. Nah, sampai ini kan 20, 18, ini yang 20, ini 20 juga, ini 20 juga. Yang saya bilang untuk karyawan, dosen, sama mahasiswa. Berarti pilih salah satu aja, nggak masalah. Kalau kalian pilih mahasiswa, berarti kan manajemen data mahasiswa yang di atas nih. Manajemen data mahasiswa. Misalnya aja manajemen data mahasiswa. Berarti rancangan layarnya nanti kaitannya dengan manajemen data mahasiswa ini. Nah, sekuennya manajemen data mahasiswa yang diambil. Rancangan layarnya manajemen data mahasiswa juga. Secara tampilan pun kenapa diambil cuma satu? Karena mirip. Coba kita lihat. Field-nya, atributnya pasti beda dikit. Yang pasti ada username, ada password. Ada username, ada password. Malahan satunya NIM untuk mahasiswa, satunya NIDN untuk dosen. Ada nama. Simpan, ubah, batal. Simpan, ubah, batal. Nomor NIDN, dan seterusnya. Sama persis. Jadi itulah yang dibilang kalau sama, ya nggak perlu ribet-ribet kalian bikin empat-empatnya. Karena kalau satu benar, harusnya yang lain benar. Untuk KP ya cukup perwakilan seperti itu. Nah, itulah yang saya maksud. Jika sejenis, bisa pilih salah satu. Sama rancangan layar juga. Isi tiap rancangan layar, mulai dari login sampai laporan. Kalau sejenis juga, nah sama ceritanya. Pilih salah satu untuk contoh. Sama untuk sekuen, gitu juga. Jika sejenis, pilih salah satu. Selesai kelas diagram terakhir. Kalau mau dipindah pun boleh, ini paling terakhir. Tapi biasanya rancangan basis data dulu baru ke sekuen. Tapi nggak masalah, atur kayak gini. Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Untuk Word, ada pertanyaan? Izin Pak, tanya. Ya, silakan. Berarti untuk di Word-nya itu sendiri, kita bikin dari dua perspektif masing-masing Pak ya? Berarti admin dan namanya aktor utama berarti? Iya, aktor utama dan aktor pendukung. Aktor utama itu yang menggunakan sistem utama kamu. Contohnya kalau penerangan, yang utamanya kan kita bikin tuh karena si warga maunya kan. Nah, berarti aktor utamanya warga. Tapi nggak mungkin proses permintaan warga itu tidak ditanggapi oleh bagian yang terkait. Siapa bagian terkaitnya? Kamu bisa nyebutin dinas PU-nya tadi, atau bagian penerangan, atau dishub, atau siapalah intinya. Tapi itu tuh orang tuh biasanya disebutnya perannya sebagai admin. Nah, berarti dua macam itu. Oke? Siapa? Siap. Intinya jangan takut salah. Kalau jawaban kalian tuh bener, jawaban benernya gimana ya? Masuk akal, bisa diterima, ya aman. Karena walaupun judulnya sama atau mirip, belum tentu analisanya sama. Kecuali kalian copy paste, nurut yang orang itu bisa sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Intinya yang Word, ngikutin kerangka yang saya udah buat seperti ini. Ya, kerangkanya inilah dia. Ini juga saya kirimkan ke grup kalian nanti. Jadi, kerangka Word seperti ini. Nggak ada lagi pertanyaan? Untuk nomor 3? Pak, lanjut. Oh, lanjut. Oke, nomor 1 adalah judul, nomor 2 adalah PowerPoint, nomor 3 adalah Word. Word ini versi lengkapnya, PowerPoint ini versi kalian presentasi, hanya bagian inti. Karena ingat, kata teman kalian tadi, waktunya durasinya berapa? Nggak ada durasi, tapi presentasinya hanya bagian inti. Kalau di sini, ya, mau nanya? Lanjut ya.
Sampai mana dan sampai lupa nih. Kalau di Word sekali lagi versi lengkap, makanya dibilang dokumentasi versi lengkap. Tapi kalau sama cukup salah satu. Nah, ini. Kemudian apa yang perlu kalian kumpulkan? Oh, di Word tadi saya ada bikin diagram activity. Berarti kan nanti bikinnya pakai Asta tuh. Pak, saya mau pakai tools lain, misalnya Star UML. Keren kalian pakai software lain kan? Karena mirip, pasti ada yang namanya use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan seterusnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kan kalian udah nyampain di presentasi menggunakan software apa kan? Nah, berarti file pendukungnya adalah file Star UML. Karena software untuk gambar diagram UML bukan hanya Asta. Ada juga yang namanya Rational Rose. Oke, ada beberapa lah yang lain. Kalian cari aja software untuk bikin UML. Nah, nanti kejawab. Berarti file-file pendukung diupload, titik Asta itu ya, diupload. Pak, saya pakai Visio untuk merancang layarnya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Berarti file VSD-nya dikumpul. Visio dokumen. Pak, saya menggunakan pensil untuk rancangan layar. Berarti pensil tadi EPGZ tadi ekstensinya. Nah, TXT-nya wajib. Isinya hanya URL video presentasi tim kalian yang telah direkam dan diupload ke YouTube. Jadi saat saya klik link itu kebuka YouTube kalian. Saya lihat bener nggak orang nih presentasi. Teman-teman kalian juga lihat. Karena dari presentasi itulah sebenarnya penjelasan singkat kalian. File PowerPoint-nya, file doc-nya, dokumentasi, dan file lainnya yang belum saya sebut di sini. Intinya file-file pendukungnya kalian kumpulkan juga. Kumpulin kemana? Ke dalam yang udah di zip atau di RAR atau di 7-zip, bebas. Intinya yang sudah terkompres. Jadi kalian tampung di satu folder, habis tampung di satu folder, kalian kompres. Selesai kerjaannya. Oke. Di mana ngumpulnya? Ini thread yang saya bilang. Threadnya yang mana? Ada di classroom tadi, thread jawaban UAS. 49-nya nyerahin nggak? Enggak. Kan karena udah dibagi 3-3-3-3 tadi kan. Nah, jadi 3-3-3 tadi di salah satu mewakili untuk timnya siapa. Sekian, ada pertanyaan terkait teknis UAS? Kalau tidak, mau nanya, Pak. Iya silakan. Untuk sesi pertanyaan itu berapa ya, Pak? Maksimal ditanya ya. Sebenarnya gini, makin banyak kamu ditanya, sebenarnya makin besar kesempatan kamu untuk memperoleh tambahan nilai UAS. Cuma tergantung bobotnya nanti, bobot pertanyaan dan bobot jawaban. Dia cuma nanya ingel-ingel. Tadi makan apa? Misalnya kan tidak nyambung tuh. Bukan nanya materi kan. Nah, kayak gitu tuh gak dihitung. Tapi dia nanya misalnya agak berbobot. Saya pun masih tanda tanya, jawabnya apa nih ya? Kira-kira masih ini. Berat tuh. Nah, berarti itu yang agak lumayan nambahnya. Mengenai besarannya nanti, pokoknya saya catat dia nanya apa. Jawabannya apa nanti. Oke? Pak. Iya? Siap. Oke, siap. Mengenai batasan, sebenarnya nggak saya batasin, tapi nanti akan ngelihat siapa yang belum maju yang berikutnya. Berarti kalau kita lihat ya, jatah satu timnya kalau untuk pertemuan berikutnya, itu adalah 1 jam. Tapi kalau dia misalnya jatah tim selanjutnya 30 menit sisanya, ya mau nggak mau si dianya walaupun belum selesai mesti di stop. Jadi intinya saja yang disampaikan di PowerPoint yang kalian bikin video itu. Nanti kita fokusnya malahan ke tanya jawab. Karena disitulah kesempatan kalian ngumpul nilai. Nilai standarnya 60 tadi untuk UAS jika kalian sudah ngerjain. Oke, presentasi bentar, udah. Presentasi ngulangin paling dikit aja, udah. Ini udah karena sudah ada jawabannya saat kalian rekam video tadi. Kalian udah presentasi maksudnya. Itulah diminta YouTube-nya dulu. Malahan nanti kita tinggal fokus di tanya jawab saat kalian maju. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Gratis? Pak. Ya. Ada yang nanya, Pak. Mun gak ada yang nanya, saya yang nanya. Itu biasa tuh. Intinya kalian masih tetap, iya, intinya kalian masih tetap ada dapat kemungkinan nilai. Yang bahaya tuh memang kalau nggak ada yang nanya.
Kenapa nggak ada yang nanya? Biasanya topiknya yang udah sama-sama tahu. Itu melulu topiknya. Ya males lah nanya, dia udah nggak ada celahnya maksudnya. Udah tahu sama-sama tahu jawabannya. Oke? Baik, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Berarti Ya? izin Pak, untuk durasi minimal itu Iya. pada dasarnya biasanya apa Pak ya? Gimana? Durasi minimal pada dasarnya? Video untuk video rekamannya gitu. Nggak ada. Yang penting komponen tadi terpenuhi. Komponen yang mana sih? Yang ini nih. Yang saya bikin kerangka tadi. Oke? Selama terpenuhi, nggak masalah. Kan pasti mirip lah. Pasti total-totalnya nanti 21 slide. Sama begini ucapan terima kasih 21 slide. Karena pasti mirip lah dia. Kegiatan utamanya apa? Kayak pemesanan nanti. Berarti deskripsi use case adalah membuat pesanan kan untuk pelanggan, untuk konsumen. Satunya untuk si adminnya berarti memproses pesanan. Ya nggak? Hanya kayak gitu kegiatan intinya. Berarti sama lah, kurang lebih 20 slide semuanya. 20 itu pun udah termasuk slide judul, slide terima kasih, 21. Nah, nanti kurang lebih kayak gini barangnya. Kecuali kalian 3 aktor. Bisa beranak lagi, berarti tambah 3 lagi. Oke. Siap. Siap. Ada lagi? Mumpung inilah kesempatan diskusi ini, maksudnya kita langsung tanya jawab kayak gini. Silakan dimanfaatkan. Ada lagi? Untuk teknis UAS, jangan malu-malu. Ngomong-ngomong juga, tadi sudah saya post untuk absen, daftar hadir, silakan diisi. Jadi mulai pertemuan hari ini, intinya pertemuan terakhir itu pertemuan 7 yang ada absen-absen. Pertemuan 8 kan kalian UTS, absennya dari UTS. Nah, untuk mulai pertemuan 9 nih sampai terakhir nanti ada di classroom ini. Oke? Sudah? Pak, misalnya saya cuma ngabsen di classroom, tapi saya nggak sempet ngikutin sesi tanya jawab presentasi teman-teman saya, gimana Pak? Nah, masalah nggak kayak gitu? Sebenarnya kan nggak masalah, kan 60 udah di tangan kan? Kalau dia sudah puas. Oke, kalau sudah puas maksudnya dia nggak mau ikut, pokoknya udah merasa pinter lah, pokoknya kayak gitu. Udah puas dengan nilai 60, dia nggak ikut, ya tetaplah nilainya berarti 60. Jadi kalau mau lebih gimana? Ya manfaatkan kalau udah ngikut beginian, ikutlah bertanya. Atau ikut menjawab. Misalnya nih, pura-pura nih ya, temennya udah maju. Temennya kayak gini nih misalnya. Robi, Azizi, dan Tekad udah maju. Ditanya sama Yolanda, si Robi, Azizi, dan Tekad nggak bisa jawab. Nah, itu akan saya lemparkan ke yang lain. Kebetulan si Puat yang jawab. Nah, Puat ini yang dapat nilai berarti. Yolanda nanya dapat, Puat ini jawab dapat juga. Nggak ada yang bisa jawab juga. Saya mencoba menjawab. Kayak gitu ceritanya. Dapat nggak Yolanda? Poin bertanya. Saya tentunya nggak dapat poin karena saya tukang ngasih poin kan. Nah, ceritanya seperti itu. Kesempatan bertanya ada nggak kalian? Tentunya ada. Kalau kalian hadir live-nya. Nah, jadi ya manfaatkanlah kalau udah hadir live, jangan juga sia-sia. Jangan udah live kayak gini, kalian sia-sia nggak nanya. Ya, tanya lah, minimal kalian ngumpulin. Besarannya berapa? Nanti saya lihat kasus. Oke? Besaran nambahnya berapa? Jangan sampai kan nilainya misalnya lebih dari 100. Saya bilang, sekali nanya misalnya 20 kan kegedean. 60, 4 kali nanya udah full nilai kalian 100. Nggak kayak gitu. Nanti saya lihat lah berbobot apa enggak pertanyaannya. Yang pasti kalau kalian manfaatkan dengan baik ya harusnya nilainya baik. Nah, untuk absen jangan lupa dari tadi sudah saya post di Classroom ya, mulai pertemuan 9 ini. Nah, ada yang pertanyaan lagi? Untuk teknis UAS, silakan. Tidak, Pak. Terima kasih. Yang lain? Ya? Untuk pengumpulan Pak, itu tenggat waktunya nanti Oke. disesuaikan sama Mahfud ya ini ya? semua kelompok. Yang nanya ini Mahfud, oh Wahyu. Kapan ngumpulinnya? Mungkin Wahyu tadi baru bergabung. Ngumpulinnya gini. Kan ceritanya kelompok yang maju selanjutnya adalah tanggal 23 Juni ya, karena hari ini 16 ya. Berarti minggu depan 23 kan? Nah, siapapun yang beruntung maju, tetaplah maju intinya. Jangan takut, 60 udah di tangan. Oke?
Oke, mengenai sesial-sialnya kalian ya 60 tuh di tangan pokoknya. Kita lanjut lagi. Kapan ngumpulnya? Ingat dulu, 23 kan yang perdana, jam 7 malam. Kita lihat. Ngumpulnya bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, ngumpulnya paling lama H-1 atau 24 jam sebelum jadwal maju presentasi. Jadi, kalaupun saya mau ngecek apa yang kurang, misalnya masih sempat ngabarin, masih sempat ngumpulin kalian, masih sempat nyiapin. Jadi, sehari sebelumnya kalian udah ngumpulin. Oke? Intinya gawean ini kan sudah dari awal pertemuan awal saya kasih tahu kan bahwa UASnya kalian presentasi bentuk 3 orang yang saya gambarin Naruto, Sasuke, dan Sakura yang tim 7 ya dengan Kakashi sebagai mentornya itu. Nah, KP kalian yang kurang lebih kayak gitu. Boleh nggak Pak cuma sendiri? Boleh banget, nggak masalah. Tapi maksimal bertiga. Timnya wajib kalian ngumpulin kayak gini nih. Yang diupload tadi tuh yang saya bilang, jadiin zip atau rar. Ini nih ya, nomor 4 nih, inilah sebenarnya yang dikumpul di thread-nya. Paling lama kapan? Paling lama 24 jam sebelum jadwal maju. Oke, terjawab tadi yang Wahyu? Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kita baru bahas teknis, belum mengundi. Ada lagi yang lain bertanya? Pak, Ya. Pak, sebelumnya minta maaf nih Pak. Enggak Saya kan apa-apa, baru bergabung, jadi tolong ulanginnya penjelasan soal nomor 1 enggak? Nomor 1 tuh hanya judul, Mahfud. Mahfud biasa Pak. Ya, nomor 1 tuh hanya judul. Tapi detailnya di mana? Ceritanya yang sekarang nih pun sedang saya rekam nih. Yang Mahfud tanya pun sedang saya rekam nih sekarang nih. Oke? Jadi kalau Mahfud mau tahu apa yang kami bahas dari awal, nah nanti tonton rekamannya di YouTube-nya, Mahfud. Lengkap sekali. Oke? Oke Pak, siap. Ya, terima kasih. Ini input berapa kick Pak? Tunggu Pak deh Pak. Hah? Tolong kick Mahfud Pak. Iya. Lucu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Pak, izin Pak nanya Pak. Silakan. Tidak usah nanya nih. Pak, ada aplikasi ataupun saran nggak Pak untuk software perekam yang mudah Pak? Mudah sih, tergantung kalian ya. Nanti, tapi saya kasih lah alternatifnya. Kalian coba lah yang mana ya. Jangan lupa ngingetin di grup tuh. Pak, minta software untuk ngerekamnya, mana linknya? Ya, nanti saya share. Wih, kasihan di Mahfud dikeluarin tuh. Ya. Terima kasih Pak. Iya, nanti ingetin saya aja intinya di grup. Minta, Pak, mana softwarenya untuk ngerekam? Nanti saya share. Ada Camtasia, ada BB Flashback yang saya save. Mengenai yang mana yang kalian gampangnya, gunakan yang suka kalian lah. Kalau saya sekarang sih makanya Camtasia. Kalau sebelumnya BB Flashback. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pengundian. Sekali lagi untuk teknis. Pak. Ada? Enggak Pak, lanjut spin. Oke, terima kasih. Kita lanjut pengundian. Sekali lagi, siapapun yang terpilih, intinya jangan bawel, itulah jatahnya. Saya pun tidak bisa menentukan kalian maju di pertama atau ke terakhir. Intinya saya cuma ngeklik aja ini. Jadi sekali lagi, terimalah. Syukur dapat di awal, ya berarti kalian udah selesai kerjaan untuk UAS. Nggak perlu capek-capek mikirin lagi. Yang terakhir pun gimana? Ya tahu ngapalah, anggap rezeki untuk mempersiapkan kalian yang lebih baik lagi dari yang maju-maju awal. Yang maju awal kan dibilangnya, oh persiapan kami tidak tahu ngapalah Pak karena terlalu mepet 1 minggu. Padahal sudah dari pertemuan pertama yang saya bilang, malahan libur lebaran pun udah sebulan kan. Udah lama lah intinya. Nah intinya jangan berkecil hati, jangan berbesar hati maupun dapat yang pertama atau yang terakhir. Intinya sama aja tergantung kaliannya. Nah, kita akan mulai ya. Mulai dari untuk maju pertemuan 10, yaitu pertemuan selanjutnya. Harap maju intinya. Kita coba. Jreng-jreng. Mau berdoa, berdoa lah intinya. Konsentrasi. Jangan lupa absen ya. Baru 29 orang nih yang absen. Jangan lupa absen. Absennya di classroom. Kita mulai dari yang pertama. Timnya ada 16. Saya akan putar. Dia akan berhenti sendiri intinya. Tim berapa yang beruntung pertama adalah tim 10. Berarti ini adalah tim 10. Saya cari lagi.
tim 10 pertama, tim keduanya siapa? Nanti kita lihat tim 10 itu siapa ya. Saya pun nggak tahu. Acak lagi. Tim 16. Nah, tim yang terakhir jadi yang kedua misalnya. Berarti angka 16 di sini. Tim 10 adalah tim Marinus Nduru Robi Akbar. Nah, ini kesempatan pertama presentasi. Bisa jadi, ya bisa jadi walaupun dia yang pertama, ya kalau kita bilang kan kurang persiapan, bisa jadi dia malahan yang terbaik loh nanti. Ya, karena di sini ada Robi sebagai percontohan. 16 ini siapa? Syahrul nih. Wah, Syahrul dan Fajar juga Arasid. Berarti maju minggu depan timnya Marinus, timnya Syahrul. Oke? Mantap. Robi ada di sini? Robi Al Akbar? Kori Akbar? Hadir, Pak. Hah? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Jadi udah tahu ya kapan majunya ya. Silakan bahas ke temannya. Oke, Syahrul Ramadan, Fajar Maulana. Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. sip. Intinya ada wakilnya enak lah, udah tahu bisa nyampain. Intinya sudah ada kerangkanya. Nah, kita lanjut. 10, 16 udah kepake. Berarti 16 kita buang nih sekarang nih. 16. Buang. Nah, sisanya maju minggu depan. Minggu depan sekali lagi tanggal 30 Juni di akhir bulan. Biasanya karena udah pada gajian lebih semangat misalnya. Kita coba siapakah yang beruntung? Tim keempat. Satu lagi tim keberapa? Kita cek. Tim 4 buang. Tim 15. Tim 15 dibuang. Siapakah orang-orangnya? Tim keempat. Si Robi lagi. Tapi Robi yang lain. Robi Alpiah. Azizi dan Tekad. Azizi ada? Ada, Pak. Oke, aman. Azizi ternyata cowok ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. 15. Transgender, Pak. Nah, si Bubble ada nggak nih? Bubble? Rizky Septian Babelian? Revangga? Cindy? Halo? Tim ke-15 ada orangnya? Saya ulangi. Rizky Septian Babel, Revangga Wijaya, dan Cindy ada? Nah, ceritanya gini, kabar buruknya ya. Udah maju duluan, udah aman. Yang begini nih tanda tanya nih. Kalau kita lihat si Babel ini bukan ngatainnya agak bermasalah. Maka si siapa yang sendiri berdua tuh ya. Saya lupa tadi tuh kan sempat bilang tuh, Pak, kapan ku majunya? Boleh nggak gabung sama yang lain? Jawabannya sebenarnya tergantung. Kalau 3 ini nggak ada, ya mau nggak mau, misalnya atau salah satu nih dia mundur, si siapa ya namanya ya? Tadi orangnya intinya ada bersuara. Nomor 7 nih dia nih, Ilham Febrian. Bisa nyalip di sini. Tergantung lah. Ini saya tandai dulu yang warna merah nih. Oke. Timnya si Babel, Revangga, dan Cindy. Udah ada orangnya? Cindy? Babel? Nggak ada. Oke. Untuk di tanggal 7 Juli, sebenarnya gini ceritanya ya. Karena kita masuk kuliah udah telat, kelarnya kan kurang lebih telat juga. Kalau saya dengar-dengar awal Agustus tuh udah masuk sidang skripsi. Kalian kan belum skripsi, kakak kelas kalian. Nah, biasanya kalian tuh udah harus selesai sebelum itu, biasanya. Jadi sebenarnya kalau udah maju duluan, udah aman lah nilai UAS itu. Nggak penting-penting lagi, kalian nggak penting, saya nggak penting. Jadi jangan menunda-nunda. Kalaupun tertunda, gimana? Contohnya mereka ini kan masih tanda tanya nih, maju apa enggak nih. Nah,
tim yang di sini yang dapat jatah 7 Juli bisa naik ke sini, bisa nyalip. Oke. Tapi tergantung. Kalau dia belum siap, ya mau nggak mau, belum. Bisa kelompok yang di bawah selanjutnya yang masuk ke sini. Intinya dijatahin 2. Tapi kalau 2 ini satunya nggak maju, silakan masuk yang lain. Nah, kalian kalau bilang nggak siap terus, ya mau nggak mau sesuai jadwalnya, ada resiko kita di hari Sabtu. Nah, dia ini kapan terakhir-terakhir? Kalau udah dapet, ya udah tahu apalah, dia ada kesempatan tapi nggak maju. Intinya usahakan maju lah. Oke, karena udah sangat gampang, bekal awal sudah dikasih 60 poin tadi untuk UAS. Nah, sekarang kita bahas undi untuk pertemuan ke-12 7 Juli. Tadi tim terakhir 15 udah dibuang, udah. Berikutnya tim ke 11. Berarti di sini tim ke 11. Nanti kita lihat yang 11 ini ada 3 nih. 11 saya buang. Saya butuh 3 tim di pertemuan ini. Tim ke 13. 11, 13. Satunya lagi adalah tim ketiga. Nah, siapakah orang-orangnya? 11 tuh adalah Ilham Patra, Ica, dan Desi. Ada Desi, Ilham, Ica? Ilham? Oke, aman ya. Nah, jadi jaga-jaga. Siapa tahu yang saya merahin ini nggak maju, kalian siap-siap maju di tanggal 30. Tapi kalau kalian belum siap, maka saya akan coba kasih ke 13. 13 ini siapa ya? Mahpud nih, Feni Dea dan Mariatul. Mahpud ada? Feni Dea? Mariatul? Ada orangnya? Saya Pak. Oh, ada ya. Aman ya berarti ya. Nah, nanti iya ya. Kalau ternyata si kelompok Ilham, Ica, Desi belum siap, kalian boleh nyalip. Misalnya Rizky Septiani nggak ada, boleh nyalip di sini. Jadi siap-siap lah. Sekali lagi, kalau udah selesai percayalah lebih enak ya. Kalian pun tidur lebih lega. Nah, sekarang poin tim ketiga siapa? Arya Puatdiko. Ada orangnya? Arya Puatdiko. Ada, Pak. Oke, aman ya. Sama kayak cerita Ilham dan Mahpud tadi. Kalau kalian bisa nyalip, silakan. Intinya, kalau secara urutan, yang boleh dulu Ilham. Kemudian Mahpud, baru kalian. Tapi kalau kalian 2 atas nih, ditambah 1 ini nggak mau, kalian boleh naik ke atas. Udah selesai, udah aman. Oke, kayak gitu. Berikutnya untuk 14 Juli, 3 tim lagi. Nah, terakhir tim nomor 3. Nomor 3 saya keluarin. Undi lagi. Diundi, keluarnya adalah tim ke-8. Tim 8 pertama di tanggal 14. Tim 8 dikeluarin. Tim ke-14 dan satu lagi tim pertama. Nah, berarti di sini bagiannya. Tim ke-8 adalah Jukardi, Arik, Naufal ada? Jukardi, Arik, dan Naufal ada? Ada mengikuti live ini? Tidak ada. Oke, saya tandain ya. Kemungkinan bermasalah, tapi bukan nyumpahin, biasanya kemungkinan ya. 14. Nanti jadwal ini pun saya tetap share ke grup kalian. Depi, Vivin, Ebi ada? Depi, Vivin, Ebi ada?
Ada. Adanya siapa? Ada gala-gala. Oh, gala-gala. Tanggal 13. Nanti bulan depan tuh. Berarti habis 1 bulan. Baru. Iya, habis 1 bulan resepsi baru presentasi. Udah normal lah intinya ya. Oke. Ke 13 Juni. Nanti ketemunya baru 14 Juli. Nah, masih lama lah. Masih udah aman lah berarti itu. Ya, aman. Kalau kelompok Jukardi kebetulan berhalangan, berarti kelompok Depi dan kawan-kawan naik pertama berarti. Kayak gitu ya. Sekali lagi, kalau udah selesai aman. Jadi jangan menunda-nunda, Pak. Udah awal. Tadi kan Jukardi yang pertama kalian bilang kan. Ya terserah kalian lah intinya. Nah, kalau nggak percaya. Kemudian kelompok pertama adalah Samsiatul ada. Kita ke bosnya aja. Dwiki ada. Ada Pak. Oke, aman Dwiki ya. Kelompok kalian di sini. Aman. Tapi kalau sekali lagi kelompok 8 misalnya bermasalah, nggak maju, ya berarti kalian nyalip ya. Kayak gitulah intinya. Atau bisa jadi yang tadi tuh Rizky Septiannya yang nggak mau, kalian bisa nyalip. Nah, tergantung lah, atur. Pokoknya jadwal kalian segini. Nah, kita maju ke kelompok 6 terakhir. Oke, kita tes. Tadi tuh tim nomor 1 kelompok Dwiki tadi ya. Ya, 1 dibuang. Nah, intinya ini kita nggak ada manipulasi. Saya pun nggak tahu berhentinya di mana. Ya, untung-untungan kalian lah, nasib kalian ini. Tim ke-7. Tim ke-7 yang pertama. Tim berikutnya. Sisa 5 tim. Tim ke-9. 7, 9. Satu lagi adalah 9, 7 udah dihilangin. Satu lagi tim ke-12 yang ditunjuk tengah-tengah. Berarti 7, 9, 12. 12 saya buang. Nah, tim ke-7 itu siapa? Nah, ini nih si Ilham nih. Iqbal ada? Iqbal? Pak. Ada ya Iqbal ya? Ada Pak. Nah, kenal sama Ilham? Iqbal apakah kenal sama Ilham? Mana? Iqbalnya ada nggak nih jadinya nih? Iqbal. Ini Iqbal ada Pak kayaknya. Oke, nah berarti si Ilham nih masih tanda tanya. Ya saya merah-merah nih, coba saling berelasi lah nanti. Coba saling menghubungi. Bisa jadi kalaupun si Ilham sekarang saya jadwalkan ke sini, tapi berhubung dia dapat teman misalnya ada yang salah satu mundur, bukan nyumpah ya, siapa tahu mundur. Kayak Bubble misalnya mundur. Nah, bisa jadi si Ilham nih nyalip ke sini. Oke, intinya tergantung. Coba komunikasikan lah yang saya merah-merah. Oke, kalaupun enggak, misalnya si Iqbal sampai hari H-nya masih nggak ada juga sampai 21 Juli, istilahnya retak. Nah, sendiri si Ilham, sesial-sialnya. Ya, sesial-sialnya misalnya nggak ada temennya ya sendiri. Kalau ada, ya tetap bertiga. Intinya maksimal bertiga. Jangan nurut kata Mahmud, Pak Yohanes gampang lah kata dia, kurang ajar si Mahmud kan. Nah, intinya saya jatahin bertiga. KP itu di mana-mana pun yang dari zaman dahulu kala kami kuliah pun bertiga maksimal. Sendiri boleh nggak? Malah boleh. Bertiga yang paling banyak. Oke, berdua boleh nggak? Boleh. Sendiri boleh. Nah, pertemuan yang ke-9 siapa? Mahakas tadi saya lihat ada. Yongki masih ada? Yongki? Mahakas? Ada Pak. Oke, aman ya. Sip. Tim yang solid Iya, tuh, Pak. yang mantep tuh. Tim ke-12. Rohandala. Orang ganteng. Ada Rohandala? Ada Pak. Mantap. Rohandala maju di tanggal 21 Juli ya. Tapi kalau ternyata sekali lagi ya, intinya ini
tergantung siapa siap nggak siap. Misalnya yang merah ini kebetulan nggak maju, boleh kalian selip ya. Atau kebetulan di awal nih, waktunya sudah, bukan yang ini, yang ini, 2 tim kan? 2, 4, ini 3. Yang 2-2 tadi yang di sini nih, 2 tim maju 10-16. 2 tim maju 4-15. Misalkan di pertemuan awal ternyata prediksi saya salah, justru lebih cepat, baru sampai setengah 9, waktunya masih 30 menit, masih banyak. Boleh nggak yang lain nyelip? Nah, siapa yang siap misalnya boleh langsung, nggak masalah. Intinya kuncinya kalau udah siap, langsung aja. Udah selesai, udah enak. Nah, 3 tim yang terakhir, nah kita undi nih. Siapakah 3 tim terakhirnya? 2, 5, 6. Sisa 3. Siapakah yang pertama? Secara urutan. Tim kedua. Antara 2. Oke, 2, 6, 5 berarti. 2, 6, 5. 2, 6, 5. 2 adalah Yolanda. Yolanda aman? Yolanda. Oh, Yolanda. Rauda Aman, Pak. aman. Rizky lihat nih. Tadi kayak Pak. Oh lah. Nah, ini opsional juga nih. Intinya yang kalau kalian lihat yang nggak ada, yang saya merah, coba bahas misalnya berdua tadi. Oh, ternyata si yang tadi masih sendiri Ilham. Boleh nggak saya jadi orang yang ketiga katanya? Ya, boleh, silakan. Misalnya jadi 2 pasangannya. Oke. Pandai-pandai lah kayak gitu. Berarti naik posisinya nanti Yolanda. Udah selesai, udah aman. Takutnya sekali lagi karena kita liburnya terlalu panjang dan kebetulan perkuliahannya pun udah mundur kemarin itu, takutnya 28 Juli itu malahan sudah nggak ada, takutnya begitu. Jadi lebih enak udah maju duluan. Nah, triknya gimana? Nanti kan ada pengumuman tambahan. Jika waktunya tidak memungkinkan, kita atur di hari Sabtu misalnya. Itu mau nggak mau tuh. Saya pun nggak mau sebenarnya. Tetapnya maunya yang normal. Tapi mau apa dikata kalau sudah ada keputusannya. Nah, tapi ini saya jadwalkan dulu intinya. 2 adalah kelompok Yolanda. Kelompok 6. Oktori, Deo, dan Resti ada? Ada Pak. Oke, aman juga ya berarti ya. Aman Pak. Terima kasih. Kelompok terakhir adalah kelompok 5. Si Abang. Nah, Abang ada sekarang? Belum. Nurdin? Siapa? Oke, tinggal kabarin ke si Abang ya. Si Abang lagi menebus obat katanya. Iya, Pak. Oke, sip. Nah, ada nggak yang belum dapat kelompok? Ilham, Pak. Ilham? Ini ada kelompok 7 nih tadi nih. Oh, siapa lagi, Am? Halo, Ricky, Pak. Hah? Halo, Ricky, Pak. Kek, Pak. Siapa? Kek, Oh, duit, Pak. Dwiki. Yuk. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan? Silakan tanyakan, jangan malu-malu. Lah, deh, Pak. Udah cukup jelas? Jelas. Oke, belum ada. Udah, Pak. Iya, belum ada yang mau ditanyain? Oke, ini pastikan kalian udah gabung di yang channel TI 6J ya. Channel tuh. Oh, Telegram. Yang ini nih, udah. Udah, Pak. Nah, sip. Nanti saya share ke sini nih ya. Oke, saya share ke sini. Sekali lagi nggak ada pertanyaan. Aman, Pak. Kegiatan kita udah selesai nih. Intinya instruksi untuk apa namanya tadi? Instruksi untuk pengerjaan UAS sudah, sama undiannya juga udah. Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya tutup. Ada? Enggak, Pak. Nggak. Kalau Pak. nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita. Nah, semoga ya hasilnya ke kalian juga, bagusnya ke kalian. Oke. Akhir kata, semoga sukses, selamat malam, dan salam budi luhur. Terima kasih semua. Semoga sukses ya, selamat mengerjakan. Dadah. Iya, dadah.
Pak.